Ibu bisa menceritakan secara singkat nih Bu, Ibu berasal dari daerah mana? Karena saya lihat wajah-wajahnya kayaknya sepertinya daerah-daerah Sumatera ini Bu ya. Boleh Ibu ceritakan perjalanan Ibu sampai pingin maju ke dunia politik, singkat dan padat. Oh iya. Itu pernah B.J. Habibie pernah buat Batam sebagai kota industri tapi fail ya, gagal. Nah, akhirnya kita fokus di Cilegon. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan daerah industri yang sebegitu besar? Harusnya pemerintah kota Cilegon mengutamakan orang Cilegon baru pendatang. Seperti apa Partai Umat di daerah-daerah Bu? Antusiasnya atau seperti apa? Khususnya di kota Cilegon ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini kami berada di suatu tempat kediaman narasumber kita di sore ini yang sangat adem. Sahabat Lugas TV, kali ini Lugas TV bersama tim akan mengadakan sidak seputar informasi dunia politik, tentunya dengan narasumber kita sore ini. Supaya nggak penasaran, mari kita mulai saja. Dan tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, terima kasih Mr. Pak Blangkon, sahabat Lugas TV, selamat sore. Luar biasa, ini program sidak Lugas TV, yaitu seputar informasi dunia politik. Kali ini narasumber kami ini diundang, kami ini diajak di kediamannya. Wow, kayak istana juga ini sahabat Lugas TV ya. Oke, siapa beliau? Yaitu tentunya dari Partai Umat nomor urut 24 ya. Walaupun partai politik itu ada 18, tapi inilah hebatnya Partai Umat, bisa memperjuangkan dan ikut di kontestasi politik di tahun 2024. Nomor 24, wah ini kode-kode juga ini. Oke, kita sapa narasumber kita, yaitu Ibu Baby Yulia. Iya. Selamat sore Ibu. Sore. Aduh, meluangkan waktunya Ibu. Kami tadi muter-muter. Ini kah rumahnya, benar nggak gitu loh Bu? Oke, kita santai ya Bu Yulia ya. Beliau adalah bakal caleg caleg DPRD Cilegon dari Dapil 1, yaitu meliputi Kecamatan Jombang dan Purwakarta. Boleh tahu Bu, nomor urut berapa Bu? Nomor urut 3. Oke, nomor urut 3. Oke, supaya lebih menarik, sebelum nanti narasumber kita menyapa sahabat Lugas TV, kita buka dulu yel-yelnya dari Partai Umat. Oke Ibu? Oke, Ibu yang milih. Oke, siap. Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat sore sahabat Lugas TV. Saya Ibu Baby Yulia dari Dapil 1 Jombang Purwakarta. Insya Allah saya maju di 2024 untuk mewakili rakyat Cilegon khususnya. Mohon doa dan dukungannya. Oke, mewakili rakyat ya, khususnya Dapil 1 ya, iya. Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang. Ibu, tentunya ini menarik Bu. Kami dapat informasi Ibu di Partai Umat ini salah satu punggawa lah, awal gitu Bu. Tentunya boleh nih sahabat Lugas TV pengen tahu Bu, apa yang melatar belakangi Ibu masuk partai atau berpolitik, kenapa memilih Partai Umat? Nah, ini partai baru gitu. Kenapa nggak partai yang udah lama-lama gitu? Oke, silakan Ibu. Kalau partai udah lama nggak ada tantangan. Oh, nggak ada tantangan, oke. Justru karena ini partai baru dan di sini kita sebenarnya Partai Umat ini kumpulan dari beberapa relawan dan ya kita orang-orang pergerakan. Kalau kita bermain di luar, tidak ada di parlemen, suara kita tidak akan didengar. Makanya saya memberanikan diri untuk maju mewakili rakyat Cilegon. Insya Allah. Udah pasti tuh, udah yakin? Iya. Oke, yakin. Tentunya pertanyaan berikutnya Bu, apa nih visi misi Ibu ketika maju menjadi kontestasi caleg di 2024? Visi misi untuk saya kaum wanita
poinnya lebih mengajak kaum saya untuk lebih maju dan jangan buta politik. Kenapa? Jangan buta politik. Ya. Oke. Ibu, menarik ini Bu. Tadi kita udah buka awal tadi slogan ataupun moto ya Bu ya. Yaitu Partai Umat memiliki moto melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dari pandangan Ibu, apa makna dan maksud daripada moto ini Bu? Maksud dari tagline kita melawan kezaliman, karena memang di beberapa tahun kebelakang ini kita lihat dunia perpolitikan kita sudah terlalu dicurangi ya. Jadi saya sebagai orang yang tadinya di luar partai sedikit gerah melihat pergerakan politik kita yang seakan-akan dikuasai oleh pihak oligarki. Nah, di momen inilah saya mencoba membangkitkan gairah dan menggali potensi saya di dunia perpolitikan. Insya Allah suara kita bisa didengar. Oke, artinya karena melihat kondisi di negara kita ini, ya awalnya itu ya Bu ya, maka Ibu mendorong harus masuk politik nih. Harus masuk politik, kalau nggak masuk politik tidak akan didengarkan, minimal suara kita. Kira gitu ya Bu ya, luar biasa. Oke. Kita lanjutnya Bu, santai aja Bu, santai. Bagaimana peran kaum perempuan dalam membangun kesadaran berpolitik? Tentunya Ibu tadi sudah memulai apa nih peran kaum perempuan Bu untuk kesadaran berpolitik ke depan ini? Kesadaran wanita dalam berpolitik, saya rasa sebagai makhluk yang kita terlahir dari rahim wanita, dan saya sendiri sebagai wanita harus paham mengenai politik. Karena apa? Kalau kita buta politik, maka kita akan terombang-ambing. Akan dimain-mainkan dengan situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, kenapa saya terjun mewakili wanita dalam hal ini? Karena saat ini kita tahu sama tahu kita kekurangan 30% suara di parlemen. Nah, kenapa saya memberanikan diri maju juga? Wanita itu punya rasa empati yang luar biasa ke lingkungan. Nah, mungkin Pak Badia atau teman-teman di sini pada tahu Cilegon ini daerah industri tapi sangat miris ya. Jadi saya melihat kesenjangan sosial di sini yang luar biasa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas. Hal itu yang buat saya bangkit. Adi, sahabat Lugas TV menarik nih. Saya akan coba narasumber kita Ibu Baby Yulia menyampaikan ke sahabat Lugas TV sejauh apa sih perjalanan, mungkin waktu dia masih mudanya di kuliah, di pendidikan, masuk organisasi. Pertanyaan saya berikutnya begini Ibu bisa menceritakan secara singkat nih Bu, Ibu berasal dari daerah mana? Karena saya lihat wajah-wajahnya kayaknya sepertinya daerah-daerah Sumatera ini Bu ya. Boleh Ibu ceritakan perjalanan Ibu sampai pingin maju ke dunia politik, singkat dan padat. Tahun 1995 saya hijrah dari Medan. Dari Medan Bu. Saya Horas. Tahun 95 saya pertama kali tinggal di Lodoi. Suralaya. Ya ikut paman ya. Saya kerja di satu perusahaan kontraktor dan ya perjalanan hidup. Tahun 99 saya menikah dan akhirnya saya buka usaha kecil-kecilan. Nah, di tahun 2020 ke sini saya mulai belajar politik sedikit. Tapi saya belum berani masuk ke ranah itu. Nah, momennya ketika 2021 ya. Nah, ke 2021 teman ada yang ngajakin saya di partai baru. Ya why not, kenapa saya nggak coba gitu. Luar biasa. Sahabat Lugas TV, sepertinya baju kami agak-agak mirip nih ya. Ini artinya luar biasa nih. Berikutnya begini Bu, berbicara suara milenial yang mencapai kurang lebih 60% untuk pemilih di tahun 2024 mendatang. Apa strategi Ibu
dalam hal menggait suara milenial ini? Oh ya, sejauh ini kita sudah mulai melakukan pendekatan secara persuasif ke kalangan milenial, dan itu di partai saya ada namanya Garda Umat. Garda Umat? Garda Umat. Di situ wadah untuk anak-anak muda berkumpul. Dan kita punya program untuk para disabilitas. Itu mungkin rekan saya Pak Bayu yang menjalankan. Jadi kita ngumpulin beberapa anak-anak muda yang punya keterbelakangan mental dan mereka ya cacat ya. Nah, kita gali potensi mereka, kita buka seperti belajar musik gitu ya. Kita kembangkan, mereka punya apa talentanya, kira-kira gitu. Pembinaannya ada di Garda Umat. Ya, sampai saat ini kita sudah membukakan Kafenet namanya untuk mereka mengeksploitasi punya dirinya. Bakat yang ada dalam diri mereka. Itu Garda Umat itu berbicara untuk seluruh Nusantara atau khusus di Cilegon aja nih? Seluruh Nusantara. Jadi itu Garda Umat itu saya partai kita, kalau untuk anak mudanya Garda Umat, kalau ibu-ibunya di Permata Umat. Jadi saya di partai juga, di Permata juga, dan saya membina di Garda Umat juga. Di Permata Umat ini bisa nih sahabat Lugas TV memahami itu anak sayap Partai Umat atau seperti apa? Sayap organisasinya. Iya, Permata Umat sayap. Tapi khusus ibu-ibu nih. Iya, ibu-ibu. Emak-emak. Mama, iya. Mama hebat lah ya. Luar biasa. Ibu-ibu relawan. Iya. Jadi kalau dulu ada yang demo, kita yang nyiapin perbekalannya. Kita yang nyiapin. Bapak-bapak yang demo, ibu-ibunya yang persiapkan bekalnya. Luar biasa. Bekalannya. Kalau ada baksos, ya alhamdulillah saya punya komunitas ibu-ibu ukhuwah Islamiyah. Jadi sebelum saya bergabung di Partai Umat juga kita udah ada kegiatan-kegiatan sosial yang seperti baksos. Itu bukan hanya di Cilegon, daerah seputar Banten, di Lebak, bahkan di Tangerang. Ya, kita ngerangkul juga ada beberapa komunitas yang anti riba, Manula, peduli Manula gitu ya. Luar biasa, menarik sahabat Lugas TV. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit terkait Kota Cilegon, miris, yaitu ratusan industri, namun angka pengangguran juga masih tinggi. Walaupun kita membaca di media itu dari beberapa survei ataupun lembaga pengawas lah gitu ya, LPS ya, mengatakan ada angka penurunan pengangguran. Kalau kita analisa, kami sebagai media, itu akibat adanya inspektor yang besar, bukan langkah-langkah daripada pemerintah Kota Cilegon. Sebagai calon legislatif Kota Cilegon, apa yang Ibu akan tawarkan? Apa memberi pandangan terkait pembangunan Kota Cilegon sampai saat ini? Masalah pengangguran ya, Pak Badia. Kebetulan saya punya komunitas ASC juga, saya sempat bersinergi dengan Bang Edi Muhdi. Kita punya program akan membantu pemerintah Heldi ya. Ya sebenarnya ini bukan tugas kita ya, tapi sebagai warga negara Cilegon dan I love Cilegon ya, kita turut bertanggung jawab. Jadi sangat miris, kota industri dengan APBD terbesar nomor 4 di Indonesia. Tapi pengangguran di sini tinggi juga, gitu loh. Itu yang itu satu PR. Saya rasa bukan hanya PR pemerintah dan masyarakat, kita juga bersama-sama harus saling merangkul. Jadi saat ini maaf, bukan saya mengkritisi pemerintah sekarang. Kalau calon itu harus mengkritisi, Bu. Tapi saya memberi saran bahwasanya kita kota industri jangan hanya fokus di UMKM. Kenapa? Industri di Indonesia itu, Cilegon ini itu number 1. Dulu pernah B.J. Habibie pernah buat Batam sebagai kota industri tapi fail ya, gagal. Nah, akhirnya kita fokus di Cilegon. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan daerah industri yang sebegitu besar? Harusnya pemerintah kota Cilegon
mengutamakan orang Cilegon baru pendatang. Oke. Ya, itu terkait sumber daya manusia ya. Ya perlunya diadakan pelatihan. Ya untuk saat ini sih saya lihat udah bagus ya. Saya mengamati dan mengikuti badan latihan kerja udah cukup baik Bu. Tapi kalau hanya dilatih nggak dikasih kerja gimana itu Bu? Pendapat nah, itu realisasinya ya Pak Nadia ya. Iya, realisasinya. Oke, menarik ini Bu ya. Pengangguran kata Ibu tadi memang luar biasa. Ini bukan rahasia umum Bu. Artinya beberapa kalangan juga mengkritisi, mempertanyakan kenapa sih walaupun ada bahasa bahwa industri yang ada di Kota Cilegon itu adalah padat modal, bukan padat karya gitu ya. Atau sebaliknya, saya kurang memahami. Cuma apa yang Ibu tawarkan nanti untuk memberikan solusi tadi udah Ibu sampaikan, jangan hanya fokus di produk UMKM. Di samping salah satu UMKM ini kira-kira ada nggak Bu yang Ibu bisa tawarkan ke sahabat Lugas TV ataupun pemilih yang ada di Kota Cilegon ini Bu? Iya nggak apa-apa, saya kasih bocoran. Oh iya Bu, strateginya boleh lah sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya sempat join dengan Askonas dan kita ada program CMM namanya Cilegon Metal Mesin Metal ya. Jadi kita ada rencana mau buat fabrikasi bengkel. Karena di sini kan banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan bolt ya, o-ring kayak gitu-gitu. Saya pikir kenapa kita mesti ke bengkel yang itu aja gitu. Nah, saya dan teman-teman lagi menggarap dan itu mungkin udah sampai ke dinas perindustrian, dinas Desperindak ya, dinas perdagangan. Nah itu tembusannya Pak Heldi, mungkin nanti Pak Heldi kalau dengar podcast saya mungkin didengar ya Pak Heldi ya. Kita teman-teman itu bekerja sungguh-sungguh loh. Jadi tolong dibantu untuk masalah perizinannya segala macamnya. Karena kalau nanti bengkel ini udah dibuka itu akan menyerap tenaga kerja minimal 100 orang itu nggak kemana gitu loh. Lumayan gitu. Dan itu bisa jadi masukan juga kan. Pendapatan APBD masuknya. Oke, sahabat Lugas TV, sebelum kita lanjut pertanyaan, kita akan ngasih foto dulu nih kepada Ibu. Kami tunjukkan foto yang akan ditunjukkan oleh tim kreatif kita. Ibu memberikan pendapat terkait foto ini. Yang foto yang pertama. Oh, Pak Anies Baswedan. Apa tanggapan Ibu? Saya kenal baik beliau. Oh, kenal hanya di televisi atau udah pernah ketemu? Saya di Jarnas, Jaringan Nasional. Oke. Ya pernah ada event beberapa kali. Ada pengalaman terkait sosok ini Bu, apa pendapat Ibu lah? Sosok Pak Anies, dia orang yang sabar, sama dia orang akademisi ya. Akademisi. Saya rasa Indonesia butuh sosok seperti Pak Anies. Ya, dia bukan hanya pintar, tapi dia bisa mengelola Jakarta. Jadi jangan dengar rumor Jakarta nggak bagus dia selama pemerintah dia, no. Artinya pro dan kontra itu hal biasa. Tapi dari sisi pandang Ibu bahwa sosok Anies Baswedan butuh untuk kedepannya ini sebagai presiden untuk membawa perubahan di negara kita. Foto yang kedua. Muhaimin. Ya, Muhaimin ini PKB ya. Ya, saya rasa Pak Muhaimin pasangan yang cocok. Sebenarnya dia terlalu dini ya untuk jadi cawapres, tapi saya rasa Pak Muhaimin bisa mendampingin Pak Anies. Karena dia dari generasi Gus Dur ya, pluralisme. Indonesia itu heterogen. Jadi kita nggak mungkin bisa, Indonesia ini orang yang nggak bisa. Indonesia itu berbagai umat ada di Indonesia. Jadi heterogen ya. Pemersatu bangsa lah. Luar biasa. Foto yang ketiga. Oh iya, Pak Amin Rais ini Dewan Suro kita. Dewan Suro kita, Pak Amin Rais ini seorang reformis sejati. Saya sangat kagum sama beliau dengan usianya yang udah masuk kepala 8 tapi masih semangat. Ketum Partai Umat itu Pak Ridho Ramadi. Pak Amin Rais ini Dewan Suro. Jadi sebagai Dewan Penasehat. Jadi kalau untuk ketumnya itu Pak Ridho Ramadi dari milenial juga. Artinya dari udah mencapai usia 80 tahun lebih masih tetap semangat. Dia reformasi, semangat. Membawa untuk reformasi. Dia peduli sama bangsa Indonesia, mau dibawa kemana dia masih care ya. Masih stay on the track.
Bapak reformis. Oke, luar biasa. Yang foto yang berikutnya, walaupun Ibu tadi udah singgung sedikit. Ya ini Ridho Ramadi. Mas Ridho Ramadi itu ketua Partai Umat. Beliau ini termasuk kalangan milenial. Dia S1-nya di Indonesia, S2-nya di Belanda, S3-nya di Ceko dari IT. Pengamatan Ibu selama dipegang beliau menjadi ketua umum, seperti apa Partai Umat di daerah-daerah, Bu? Antusiasnya atau seperti apa? Khususnya di Kota Cilegon aja dulu. Kalau di Kota Cilegon kayaknya nggak terlalu, Serang lebih menggebu-gebu ya. Kalau di sini kita masih seperti Hamas ya, bergeraknya masih di bawah, tapi kita muncul di permukaan. Karena ya mungkin kalah pamor dengan partai yang udah ada ya. Kita tahu diri lah, kita partai baru. Tapi yang tentunya semangat itu ada. Semangat iya pasti. Semangat itu ada. Oke, cukup itu aja ya. Oke, luar biasa. Kita lanjut ya, Bu. Masih ada 3 pertanyaan lagi nih, Bu. Oke, Bu. Partai Umat adalah partai baru. Pola-pola apa yang akan dilakukan Ibu Baby Yulia agar masyarakat menyukai partai besutan daripada Profesor Amin Rais? Ya. Atau itu rahasia? Boleh dong pola-pola apa? Enggak. Kita udah sering ngadain. Sebelum Pak Badia datang, kita podcast begini, kita udah sering sosialisasi di media sosial. Karena kebetulan ketum kita orang IT ya. Jadi kita banyak di YouTube tuh siaran-siaran beliau, pergerakan kita. Bahkan maaf nih, partai yang lama itu belum ada ngurusin Rempang, kita udah ke sana. Siap. Iya. Karena tagline kita melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi memang orang-orang yang Partai Umat ini seperti orang yang dikumpulkan Allah, memang mereka punya tekad untuk meluruskan niat melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Luar biasa. Gitu. Jadi saya sendiri kadang-kadang kalau ngelihat ada orang yang terzalimi, saya nggak kuat gitu ya. Rasa ini ya keluar orang Medan ya Pak ya. Iya. Oke. Ya berikutnya ini Bu, maju di Dapil 1 ya Bu ya. Iya, insyaallah. Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang. Jombang, Purwakarta. Sejauh ini Bu, karena kan masa kampanye itu nggak begitu lama Bu. Iya. Tentunya sejauh ini sudah apa yang Ibu lakukan sosialisasi kepada masyarakat? Tadi Ibu tadi udah jelaskan sih beberapa seperti tadi ada Permata, Permata dan Garda Umat, Permata Umat. Tapi sehari-hari Ibu ini karena waktu ini sudah mendekati nih Bu, Ibu tiap hari apa aja sosialisasi melalui selain media sosial, apa jemput bola atau seperti apa Bu? Oh ya, ngumpulin teman-teman yang berada di dapil yang sama, ya merangkul mereka. Tepatnya saya lebih nge-brainwash, menjelaskan, menerangkan tentang Partai Umat. Jadi bukan kita istilahnya membujuk mereka, bukan. Kita hanya memberitahu keberadaan kita di sini begini gitu. Dan sebelum ini memang kita udah sering sosialisasi. Dulu saya sama teman-teman tuh mungkin Pak Badia pernah dengar Koperasi Syariah Super Damai. Nah, itu saya salah satu CEO-nya sama teman-teman. Tahun 2016 kita yaitu dari pergerakan itu banyak ya, ini umat. Saya pikir gini, waktu itu saya dan teman-teman beberapa pensiunan di IKS, kita duduk bareng. Nah, terus saya kemukakan ide saya, buat apa never ending story kita mau demo atau Ahok udah masuk penjara ya, buat apa gitu ya. Udah, Allah aja Maha Pemaaf. Nah, saya menghimbau, ini masa kita udah banyak dan ada beberapa uang kas yang kita kumpulin. Gimana ini supaya uang ini bisa bermanfaat untuk umat? Nah, waktu itu kita buatlah itu Koperasi Syariah Super Damai. Itu. Waktu itu udah, jadi itu dari Partai Demokrat rekan saya Pak Ibrahim. Ibrahim Asawandi. Iya. Oke, luar itu. Pak Aang, coba Pak Aang enggak ini ya. Gerakan ya, pergerakan. Iya. Pergerakan luar biasa. Oke. Ya mungkin kalau mereka-mereka yang udah pada jadi mungkin ini Bu Baby gitu. Oke. Menarik sahabat Lugas TV. Tentunya kami mau panjang, cuma waktu ya yang berbicara karena luar biasa. Ibu ini menjawab juga pertanyaan kita sangat luar biasa. Tapi intinya putri atau kelahiran dari Sumatera Utara Ibu ya, datang ke Provinsi Banten
tentunya segudang pengalaman di beberapa usaha yang juga dilakukan. Melihat dari kegelisahan kondisi real yang ada di negara kita ini, menurut tanggapan beliau, saya harus maju menjadi anggota legislatif. Tentunya memilih partai yang saat ini baru pendatang baru, namun sudah lolos, walaupun sebelum diloloskan selalu ada upaya dugaan, upaya menggagalkan. Namun hebatnya Dewan Suro ya Bu ya? Anggota. Bukan, Pak Amin Rais. Amin Rais ya, Dewan Suro ya. Berani dan tentunya menjadi salah satu partai untuk di tahun 2024 untuk bertanding merebutkan anggota-anggota parlemen yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan Ibu ini harapannya dari Dapil 1 Kecamatan Jombang dan Purwakarta maju dari perempuan, kaum perempuan ya Bu ya, kuota perempuan nomor urut 3. Oke, ini kayaknya Ibu disediakan ini ya. Luar biasa ya. Nanti nomor 3, nggak apa-apa. Walaupun hanya kita kan sebagai media, nggak masalah. Oke. Nomor 3, nomor urut saya di keluarga, saya anak 3. Oh, ya, kok nggak di TV? Kebetulan atau gimana nih Bu? Atau dipilih? Diminta? Kebetulan, nomor 2 terus karena kita partai umat jadi 1, 2 itu laki-laki. Ketiga itu perempuan. Jadi kan 2:1 kalau dalam Islam. Ya udah saya nggak apa-apa, saya legowo aja, nggak monggo. Memang udah ini nomor saya kali ya, nomor 3 dan Allah sangat mencintai angka ganjil. Mudah-mudahan harapan dan doa Ibu untuk maju di kontestasi politik caleg di DPRD Kota Cilegon ini dijawab dan harapan kita ketika duduk nanti Bu, jangan seperti yang lain Bu. Nah, ya kan gitu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Luar biasa Bu. Merangkul. Oke. Terima kasih sahabat Lugas TV. Mungkin terakhir Bu, closing statement Bu terkait podcast kita ini. Ya, saya menghimbau masyarakat Cilegon jangan gampang terprovokasi dan jangan gampang terpecah belah. Kita satu, Indonesia satu, Bhinneka Tunggal Ika, itulah way of life kita. Tuhan satu, kita punya Allah, kita percaya sama Allah. Begitu juga umat yang lain. Di mata Allah semua manusia itu sama. Wow, luar biasa. If Allah say kun fayakun, maka akan jadi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Ibu Baby Yulia, luar biasa. Sebelum ditutup Pak Blangkon, tentunya ini kami jemput bola ke tempat kediaman Ibu ini. Mudah-mudahan perjuangan Ibu, karena nggak begitu lama lagi nih Bu, harus terus bergerak ini Bu ya, karena sudah kurang lebih 2 bulan, 2 bulan lebih lah ya, kurang lebih mau. Dan satu lagi Pak Badia, kenapa saya mau join di Partai Umat? Partai Umat ini partai Islam, tapi kita tidak menjual agama untuk kepentingan politik. Jadi kita mengusung Islam yang rahmatan lil alamin. Luar biasa. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Setuju. Oke, setuju Bu. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Salam buat semua tim daripada anggota Partai Umat ya Bu, yang ada di 8 kecamatan. Tentunya udah terisi ya Bu ya. Anak ranting atau PAC Bu bahasanya? DPC ya, karena Kota Cilegonnya kan DPD ya. Oke, luar biasa. Salam Bang Maman ya kalau nggak salah kita. Maman. Salam. Maman karena Maman dia orang sini asli. Iya, benar. Bagus. Ya. Demikian sahabat Lugas TV, podcast kita di acara Sidak seputar informasi dunia politik dengan narasumber kita calon anggota DPRD dari Partai Umat, tentunya nomor 24, dan Ibu ini memiliki nomor urut 3 di Dapil 1 yang meliputi Cilegon, Kecamatan Jombang dan Purwakarta. Untuk intisari, saya serahkan kepada Pak Blangkon. Ya, baik, terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita simak dan dengar sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini. Semoga semuanya menjadi pencerahan dan inspirasi untuk kita. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Jangan buta politik. Melawan kezaliman dan tegakkan keadilan bukanlah hal yang mudah,
tentunya penuh rintangan. Namun dengan iman dan niat yang kuat mempermudah langkah perjuangan. Jangan hanya fokus di UMKM saja. Utamakan pengusaha lokal dan pekerja lokal. Dan yang terakhir, sahabat Lugas TV, walaupun wanita, jangan buta politik agar tidak terombang-ambingkan kerasnya ombak kehidupan. Baik Ibu Baby Yulia, caleg DPRD Kota Cilegon, Partai Umat. Sampai jumpa di season yang akan datang.